Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembelajar hukum. Selamat datang di Lamin Ilmu Podcast. Podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan saya hari ini Griselda yang akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang pakar di bidangnya. Teman-teman, edisi kali ini adalah edisi kedua dalam rangka masih memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang kita rayakan. Kita harus merayakan ini yang berlangsung dari tanggal 25 November sampai 10 Desember yang kita rayakan secara global. 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, di episode 2 kali ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya apa saja hak-hak keperdataan perempuan ini. Apa saja hak-haknya dan bagaimana di tataran implementasi. Tapi dalam sudut pandang hukum Islam. Sudah hadir bersama kami hari ini yang akan berdiskusi bersama bagaimana kita melihat hak-hak perempuan dalam tataran konsep hingga implementasi dari sudut pandang hukum dalam perspektif hukum Islam. Dengan narasumber kita hari ini ada Bu Irma Suryani. Selamat datang Bu Irma. Terima kasih Mbak Griselda. Salam ketemu kembali. Akhirnya ya. Kapan terakhir kali kita Ibu kesini? Lama sekali baru saya diundang lagi untuk podcast. Padahal saya tunggu-tunggu loh. Siap. Bu Irma siap. Baik, Bu Irma, hari ini kita akan bahas tentang seperti yang sudah saya spill di depan tadi. Kita akan bahas secara dalam tataran konsep dan dalam tataran implementasi hak-hak keperdataan perempuan khusus dalam perspektif Islam. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu Bu, sebenarnya bagaimana kondisi perempuan secara umum menurut perspektif Ibu? Silakan. Oke, baik, gini ya, kalau kita berbicara tentang hak-hak keperdataan perempuan itu dalam perspektif Islam, sebenarnya Islam itu mengakui, memberikan pengakuan tentang hak-hak perempuan ini dalam lingkup keperdataan. Di mana dijaminkan itu Bu? Dijamin di dalam Al-Quran tentunya dan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa hak perempuan itu sebenarnya dalam konteks hukum keperdataan tentang ada hak pendidikan, ada hak waris, ada hak mendapatkan nafkah lahir dan batin, mendapatkan hak untuk minta gugat cerai ketika terjadi yang namanya KDRT, hak untuk mendapatkan warisan dan hak untuk seimbang dengan laki-laki. Jadi kalau berbicara kondisi bahwa Islam itu memberikan sebenarnya mengakui hak-hak itu secara setara, seimbang antara laki dan perempuan, karena Islam mengaku bahwa perempuan itu memiliki martabat kehormatan yang harus dipenuhi dan harus dilindungi. Itu kondisi saat ini. Iya. Tapi sebelum sampai kondisi saat ini tentu panjang perjuangannya Bu. Iya, betul sekali. Coba saya mau, bagaimana Bu situasinya? Terutama mungkin kita bisa lihat sebelum Islam hadir ya Bu ya. Bagaimana sebenarnya situasi perempuan ini sebelum Islam lahir? Jadi kita tahu ya bahwa sebenarnya banyak peradaban yang lahir sebelum Islam datang. Ada peradaban bangsa Yunani, bangsa Romawi. Bagaimana memperlakukan perempuan di peradaban itu. Nah, pra-Islam perempuan itu dianggap dianggap sebagai aib. Dianggap sebagai perempuan itu lemah, nggak bisa berperang, membuat malu keluarga. Olehnya itu perempuan tidak pernah mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan dianggap tidak mampu membawa menjadi komandan perang. Kemudian ini pra-Islam, jika mereka memiliki anak perempuan, mereka malu. Oh begitu. Bahkan sampai mengubur hidup anak perempuannya, saking malunya punya anak perempuan. Perempuan dianggap tidak produktif. Perempuan dianggap bukan hanya produktif, dianggap sebagai aib dalam keluarganya. Maka rela mereka mengubur hidup anak perempuan itu, dan perempuan itu dianggap bahkan jadi bahan warisan. Bukan hanya sebagai subjek penerima waris, tapi dia bisa diwariskan kepada orang lain. Maka ini terjadi sebelum Islam. Maka Al-Quran dengan kondisi itu kemudian maka turun ayat menyatakan
Wa isa busira ahadum bil unsa. Wa isa busira ahadum bil unsa dalla wajhahum. Ketika diberitakan kepada mereka bahwa kamu istrimu melahirkan anak perempuan, dalla wajhahu. Muka mereka itu merah, hitam dan sangat marah. Begitu dia tidak suka kehadiran perempuan. Ini zaman pra-Islam. Bahkan mereka sampai rela membunuh anak-anak perempuan itu karena takut miskin. Dianggap beban. Kemudian turun wala taqtulu auladakum nahnu narzuquhum. Wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu. Jangan kamu membunuh perempuan-perempuan itu. Nahnu narzuquhum. Kami yang akan memberikan rezeki. Begitu perempuan tidak mempunyai hak di zaman pra-Islam ya, maka turunlah ayat yang menyampaikan itu. Maka kenapa kemudian Muhammad dikatakan lindungi perempuan, sayangi perempuan. Ada dua hak yang harus diperhatikan, perempuan dan anak yatim. Perempuan dan anak yatim. Ya, Islam ternyata sangat mengangkat dan mengagungkan dalam situasi seperti itu ya. Seperti itu. Kondisi pra-Islam itu. Kondisi pra-Islam. Kemudian ada jaminan dari Al-Quran bahwa mereka harus dilindungi, bahkan rezekinya itu dijamin. Iya. Oke. Tapi Bu ya, pun di awal perkembangan Islam sendiri saya yakin itu tidak lantas diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan ya saya nggak tahu sudah berapa lama situasinya hingga sekarang, tapi masih ada kondisi-kondisi di mana ada pandangan bahwa perempuan ini subordinate dari laki-laki. Menurut Ibu gimana Bu? Ya, memang ya di dunia barat sendiri menempatkan itu bahwa menyudutkan Islam, bahwa Islam sebenarnya mensubordinate perempuan. Karena aspek perempuan kan nggak diberikan dianggapnya perempuan itu subordinate karena perempuan tuh nggak boleh bekerja, nggak boleh berinteraksi sosial, nggak boleh harus membuat profesi di luar dari rumah tangga. Perempuan itu dikekang, nggak boleh berkegiatan di luar yang melanggar kodrat dan fitrahnya. Nah itu kemudian anggapan itu lahir bahwa Islam itu mensubordinate perempuan, padahal hal itu sebenarnya nggak benar. Kenapa saya mengatakan itu tidak benar? Banyak hal yang kita bisa lihat, misalnya ketika Islam mengangkat perempuan, ya perempuan man amil sholihan min dzakarin aw unsa falyuhyiyannahu hayatan thayyiban. Barang siapa laki-laki perempuan itu boleh melakukan kegiatan-kegiatan apa saja, ya kan? Tetapi dalam konteks ini tentu ketika perempuan misalnya akan bekerja di luar, akan berprofesi apa saja, itu kan harus sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrah keperempuanan. Itu tidak boleh melanggar fitrahnya sebagai perempuan dan harus izin dengan suaminya. Bahkan dalam Al-Quran pun sudah Allah sampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebenarnya bahwa laki-laki itu pelindung dalam perempuan, tapi ini dalam konteks rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga, ya perempuan boleh berkarir di luar, boleh dia berkarir bekerja di luar atas tidak melanggar kodratnya sebagai seorang perempuan dan atas izin suaminya. Tidak melanggar kodratnya sebagai perempuan dan tetap menjaga harta dan harkat martabatnya sebagai perempuan. Oke. Kalau misalnya dia sudah bekerja harus dengan izin suami dan tetap menjaga harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Dalam kondisi ini apa saja sebenarnya harkat dan martabat yang harus dijaga ini menurut Ibu dalam perspektif Islam? Ya, misalnya perempuan itu bekerja asal istri suami tidak melanggar haknya dia sendiri. Misal menutup aurat. Oke, siap. Menutup auratnya. Kemudian bekerja sesuai dengan fitrah itu perempuan. Ya tentu mungkin ya bekerja di sektor publik boleh, tapi tidak sampai untuk melanggar tata krama, kesopanan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang memang sejalan dengan Islam. Ya, nah makanya kemudian kenapa boleh perempuan berkiprah dulu, boleh menjadi seorang guru, teknokrat, menjadi seorang dokter, berprofesi apa saja selama dia tidak melanggar kodratnya tadi itu. Apa sih kodratnya itu ya? Harkat martabatnya ya, nama baiknya, nama baik keluarganya, menjaga dirinya, keamanan dirinya, kemudian keselamatan dirinya itu tetap diutamakan. Siap.
tadi udah Ibu sebutkan sedikit ragam dari hak-hak perempuan itu. Tapi kalau misalnya kita klasifikasikan hak perempuan pra dia menikah dan pasca dia menikah, Bu, apa saja ini? Pra menikah apa saja hak keperdataan perempuan itu? Pasca menikah apa saja hak keperdataan perempuan? Sebenarnya kalau kita bicara tentang hak itu kan hak yang melekat ya, secara mendasar dari seseorang itu. Naluriah ya. Nah, ada hak yang lahir dari undang-undang, ada yang hak lahir dari satu perjanjian. Siap. Nah, haknya perempuan itu kalau kita mau klasifikasikan misalnya apa sih hak perempuan sebelum menikah? Ya salah satunya dia wajib mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarganya, mendapatkan perlindungan dari aspek sosialnya, mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang bagus dari orang tuanya. Itu haknya perempuan. Bahkan perempuan juga mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Berhak untuk mendapatkan hak nasab, identitas orang tuanya. Siapa sih orang tua saya? Nah, ini kan menjadi persoalannya ketika misalnya dalam aspek konteks perkawinan ada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau ada anak yang lahir dari di luar perkawinan yang sah. Sementara di satu sisi di hukum negara kita bahwa undang-undang mengatakan bahwa hak konstitusi kita ini bahwa anak itu berhak untuk mengetahui identitasnya. Tapi di sisi lain Islam mengatakan nasab itu penting. Betul, nasab itu penting dan olehnya penentuan nasab itu berdasarkan perkawinan orang tua. Nah, untuk kemudian memberikan perlindungan kepada anak-anak perempuan yang lahir dari perkawinan, maka Islam tetap memberikan satu batasan. Negara pun juga memberikan batasan. Nah, batasan apa yang dimaksud dalam sini dalam perspektif hukum Islam bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah itu maka dia berhak untuk mendapatkan identitas yang jelas dari ibu bapaknya. Itu jelas. Tapi yang menjadi problem misalnya ada anak perempuan. Ini perempuan ya, karena kita bicara berarti tidak menyimpulkan anak laki-laki dulu, tapi kita konteksnya perempuan ya. Ada anak perempuan, kan ini kan nanti kaitannya dengan hak perwalian. Ketika dia menikah, dia kan butuh wali. Beda sama laki-laki. Nah, kan banyak kasus-kasus yang sudah terjadi pernikahan tiba-tiba ditolak nih untuk mendapatkan isbat nikah. Kenapa ditolak untuk mendapatkan isbat nikah? Kan ada kasus yang aktual yang sekarang ya. Ditolak untuk mendapatkan isbat nikah karena yang melakukan perwalian pada saat dia menikah itu bukan orang tuanya, yang merupakan nasabnya dia. Jadi hak nasab itu penting, menentukan nasabnya anak perempuan itu dalam konteks hukum perkawinan di Islam itu sangat penting. Nah, inilah tadi hak nasab tadi Islam itu tegas di situ. Ya, ketika ada perkawinan yang terjadi kemudian ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam hukum Islam itu kan pembuahan itu kan harus melalui perkawinan dulu. Betul. Pembuahan itu harus terjadi dalam perkawinan, bukan di luar perkawinan. Betul. Nah, tapi kemudian hukum negara memberikan memberikan satu perluasan bahwa ya kalaupun secara hukum agama sudah diakui, sudah sesuai syarat dan hukum pernikahan itu misalnya, tetapi kalau dia tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak sah, itu belum dianggap sah perkawinan itu. Jadi ada anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan itu kasihan, dia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perwalian dari bapaknya, sekalipun itu adalah bapak biologisnya. Itu jadi yang paling krusial sebenarnya adalah untuk anak perempuan itu satu ada identitas, karena akan berkorelasi ketika hendak menikah dia harus mendapatkan perwalian dari bapak yang melahirkannya. Jika dihadapkan dengan kondisi, ya memang itu bukan jika, sudah dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Dan Islam memberikan ketegasan bahwa perwalian itu hanya didapatkan dari perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya dalam Islam. Jadi ketika ada anak perempuan yang lahir dari perkawinan tidak sah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan perwalian. Nah, ini banyak yang terjadi di masyarakat kita, dan banyak juga masyarakat kita tidak memahami itu. Terus gimana, Bu? Ngajukan. Ya perlu edukasi kepada masyarakat kita. Kita sebenarnya sosialisasi bahwa jangan sampai nanti dianggap sepele. Ya, dianggap sepele karena akan dianggap sepele ketika misalnya ada perkawinan ternyata melanggar syariat Islam, melanggar ketentuan Islam, itu konsekuensinya anak itu bisa hilang perwalian dari bapaknya.
Iya, satu di kondisi masyarakat yang saat ini saya rasa perlu menjadi nggak saat ini aja sebenarnya, pun di masa akan datang perlu sekiranya kita memperhatikan hisap ini ya Bu ya. Nasab. Nasab. Nasab ini perlu kita karena ini tadi kan hak anak perempuan pasca pra menikah. Itu tadi hak perwalian. Betul. Ya, yang saya contohkan itu terjadi dan ini fakta dan aktual. Betul, di mana-mana. Aktual. Di kondisi sekarang jangan itu kondisi sampai realistis. nanti sudah menikah tapi ternyata hendak membuat belum ada buku nikah ditolak. Betul. Karena yang bukan walinya yang memberikan perwalian pada saat dia menikah. Kemudian hak waris perempuan pra dan pasca menikah itu, ini kita bicara tentang pra ya. Perempuan itu mempunyai hak untuk mendapatkan kewarisan. Jadi orang tuanya jelas. Yusikumullahu fi auladikum lisakari mislul hadil unsaya ini. Bahwa Allah mewasiatkan kepada anak-anak kalian 2:1. Betul. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Tetapi ketika anak itu berserikat berkumpul di atas 2, az-zulusa, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan itu. Ya, kalau berkumpul misalnya 2/3 itu, maka dia mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan orang tuanya. Misalnya nih, kita punya saudara dalam keluarga itu, kita punya saudara 2 anak perempuan, kita 2 punya saudara, itu bisa mendapatkan 1/6. Tapi kalau kita satu aja anak perempuan, maka dia mendapatkan 1 bagian. Jadi itulah Islam menentukan itu tentang hak waris bagi anak-anak yang belum menikah maupun pasca menikah sebenarnya. Di kondisi dia dapat waris dari ayahnya seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, pasca dia menikah, apa saja hak yang melekat kemudian banyak kepada ya, perempuan sebenarnya mendapatkan nafkah lahir dan batin. Itu hak ya. Untuk ibu perempuan itu kan al-ummu madrasatun. Ummu itu kalau kita melihat ummu itu adalah ibu. Ibu itu adalah madrasah. Madrasah itu adalah apa? Lembaga pendidikan. Jadi perempuan itu mempunyai hak untuk bagaimana satu, karena dia sebagai haknya adalah mendapatkan harta nafkah dari suaminya ya. Kenapa kemudian memang Islam itu ya tidak serta-merta langsung memberikan perempuan itu yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan. Yang menjadi tulang punggung keluarga itu sebenarnya laki-laki. Yang tadi ayatnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi perempuan laki-laki yang menjadi tulang punggung, dia sebagai kepala keluarga, mencari rezeki, mencarikan nafkah kepada anak istrinya. Tetapi ada satu kondisi tertentu, jika misalnya suaminya tidak bisa bekerja karena satu dan lain hal, maka dia boleh bekerja di luar tapi tidak menantang kontraknya tadi, dan atas izin suaminya, dan tetap menjaga keselamatan dan keamanan dirinya. Itu boleh. Nah, tapi kemudian suaminya mampu untuk menafkahinya secara lahir maupun batin, dan suaminya tidak ridha kalau suaminya itu bekerja di luar karena mungkin ada ancaman terhadap dirinya dan rumah tangganya, maka maka perempuan itu tidak boleh bekerja, karena memang Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu. Nah, itu domitnya itu lahu itu kembali kepada laki-laki, bahwa kepada laki-laki itulah laki-laki itu diberikan tanggung jawab untuk menafkahi, memberikan nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya. Nafkah itu kan nafkah lahiriah, ada rumah, ada uang belanja, uang kesehatan, uang pendidikan, itu laki-laki yang punya tanggung jawab. Ketika hak-hak itu tidak diberikan, apakah itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan? Kita lihat konteksnya dulu. Oke. Ya, kalau misalnya sebenarnya kan dalam Islam itu kan gini ya, ketika misalnya laki-laki itu tidak mampu, dia udah apa karena ketidakmampuannya itu karena case-nya adalah misalnya dia sakit, maka itu tidak bisa dikatakan penelantaran. Tetapi ke dalam konteks misalnya suami itu laki-laki itu mampu secara fisiknya kuat, ya kan, dia bisa bekerja dan dia mendapatkan penghasilan, tapi dia tidak memberikan hak itu kepada istrinya, maka itu dianggap penelantaran, dan istri berhak untuk menggugat cerai suaminya. Ketika Islam
Islam memberikan hak itu kepada perempuan. Ketika suami itu diberikan tanggung jawab kepada Allah, nafkahi istrimu, anakmu, berikan dia nafkah lahiriah, rumah, belanja, pakaian, ya kan, kesehatan, pendidikan. Tapi ketika suami itu tidak memenuhi itu, ya, kemudian istri tidak terima dengan kondisi itu, maka dia bisa melakukan yang namanya gugat cerai. Jadi ada keistimewaan. Ya. Ketika hak-hak itu tidak bisa dipenuhi. Tapi itu bukan solusi. Betul. Ya, betul, tapi betul, ada sepakat. tahapan-tahapan tentunya. Tapi dimungkinkan untuk istri menggugat cerai. Dimungkinkan ketika tahapan misalnya mediasi, musyawarah antara istri dan suami itu memang sudah dilakukan dan masih aja tidak ada perubahan dan dikhawatirkan kemudian akan berdampak secara psikologi, mengancam kepada perempuan, ya bisa saja ada terjadi pertengkaran, keributan, kemudian mengancam keamanan, keselamatan si perempuan itu, ya itu solusi terakhir sebenarnya. Bukan serta merta suaminya tidak bekerja, kamu nggak kerja, saya minta cerai aja. Nggak gitu juga. Jangan ditafsirkan bulat-bulat ya. Nggak gitu juga, ada tahapan-tahapan lah yang harus dilihat. Dari yang Ibu sebutkan tadi dalam di tataran implementasi hak-hak kepedataan terhadap perempuan, menurut Ibu di mana potensi kekerasan yang paling besar? Ya, ketika terjadi kewajiban suami untuk memberikan kewajibannya ya sebagai kepala rumah tangga itu tidak terpenuhi. Ya, terpenuhi. Maka pemenuhan kewajiban itu yang menjadi penting ya. Ketika itu tidak terjadi dan kemudian istri kemudian merasa tidak menerima itu, dia tidak menerima itu, maka di situ potensi kekerasan bisa terjadi. Kekerasan itu kan bisa terjadi antara istri dan suami ya. Terjadi keributan, itu disebut shikak, pertengkaran. Shikak itu ada pertengkaran antara suami istri, pemicunya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi, kemudian suami lalai terhadap kewajibannya, ataukah istri juga bisa lalai terhadap kewajibannya, itu bisa menjadi pemicu pertengkaran. Nah, ketika itu terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, pemicunya tadi itu salah satunya ada aspek ekonomi, kemungkinan suami tidak memenuhi kewajibannya tadi itu dan istri tidak menerima kondisi itu, maka terjadi pertengkaran. Tetapi kemudian apabila terjadi pertengkaran, iya, itu tadi yang saya sampaikan, solusinya bukan langsung cerai ya, bukan langsung cerai, tapi wa in khiftum shikaka bainihima fab'atsu hakaman min ahliha, harus ada dulu kompromi dilakukan dari kedua pihak ini, dari keluarga masing-masing, keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, hakam dimediasi. Kalau bahasa sekarang kan dimediasi ya. Kenapa sih mesti ribut, kenapa mesti harus kok terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, asal jangan langsung dibawa ke laporkan ke polisi, karena kalau sudah lapor polisi lain lagi ceritanya ya, sudah penganiayaan. Nah, ini harus juga di perempuan dicerdaskan ini, karena Islam kan itu agama yang damai. Tidak mesti langsung solusinya adalah penegakan hukumnya, tapi bisa carikan solusi bagaimana itu sepakat musyawarah pak aslihu. Itu kan islah, damai dulu kedua belah pihak ini. Damai dulu. Itu berarti bentuk perlindungan dong? Iya. Damai dulu di pengadilan. Kalaupun dibawa pengadilan itu kan wajib mediasi bagi hakim itu, nggak mesti langsung diceraikan, tapi di istilah dulu, didamaikan dulu, carikan titik temu kenapa sih sampai mereka harus. Baik, itu kan di hilirnya tuh terjadi pertengkaran segala macam di hilir, tapi Bu di preventifnya, di upaya-upaya pencegahannya, kira-kira bagaimana Bu Islam sendiri memberikan jaminan terhadap hak kepedataan perempuan itu sendiri? Ya, yang pertama sih memastikan ya semua laki dan perempuan itu harus memahami dulu masing-masing hak dan kewajibannya. Oke, baik. Dari situ dulu ya. Masing-masing harus memahami dulu. Maka di dalam undang-undang sendiri dan kompilasi hukum sendiri ada satu pasal yang menjelaskan tentang apa haknya, apa kewajibannya laki-laki dan apa kewajibannya perempuan. Ada kewajiban berarti ada hak. Ada haknya perempuan dan ada haknya si laki-laki. Ini dalam konteks rumah tangga. Ya. Nah, ketika itu sudah dipahami masing-masing hak dan kewajibannya, saya kira itu adalah langkah preventif supaya tidak terjadi yang namanya KDRT, penelantaran, kekerasan fisik maupun psikis.
Nah, Islam memberikan itu. Maka Islam mengatakan antum libasul lahum wa hunna libasul lakum. Bahwa kita ini dalam konteks rumah tangga ya, bahwa kita ini perempuan itu pakaian buat laki-laki dan laki-laki itu pakaian buat kita. Ini maknanya sangat luas. Saling melindungi, saling menutupi satu sama lain. Kekurangan dan kelebihan itu saling kalau suami memiliki misalnya kekurangan, perempuan yang menjadi menutupi kekurangan suaminya. Kalau istri itu memiliki kekurangan, suami yang menutupi kekurangan istrinya. Bukan berarti langsung belak-belakan atau langsung menciptakan kekurangan atau aib keluarganya. Enggak seperti itu. Itulah makna nanti antum libasul lahum wa hunna libasul lakum. Dalam konteks rumah tangga demikian yang Ibu bilang tadi. Tapi misalnya dalam konteks hak-hak perempuan di sosial masyarakat. Bagaimana Ibu melihat itu? Pendidikan ketika perempuan dari S1 kuliah, S2 kuliah sampai S3. Bagaimana Ibu? Ada nggak sih bentuk-bentuk diskriminasi kah? Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan? Dalam perspektif kekerasan di sektor publik tentu juga ada ya. Misalnya intimidasi, kemudian penganiayaan di tempat bekerja, di tempat-tempat sosial itu terjadi. Ya, karena itu tadi ketika perempuan itu tidak dihargai, tidak dihormati, perempuan itu dilecehkan karena dianggap adalah kelompok yang lemah. Ya, maka itu bisa sangat terjadi. Tetapi Islam itu tadi menempatkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan itu seimbang, equal. Dalam kondisi masyarakat, perempuan dan laki-laki itu seimbang, setara, equal. Bukan berarti sama. Siap. Harus dibedakan ya. Nggak mesti kalau ini dalam konteks Islam, nggak mesti kalau laki-laki misalnya jadi jadi olahraga tinju, perempuan juga harus bertinju. Dalam konteks itu ya. Tapi equal mungkin ya kalau dalam aspek sosial masyarakat, laki-laki yang membersihkan, gorong-gorong, ibu-ibu menyiapkan makanan, minuman, berpartisipasi sama-sama. Tapi mempunyai bidang yang berbeda, tapi mereka setara. Ya kan? Karena kalau tidak setara lumpuh. Setara, jadi sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan karakter masing-masing dan kodrat masing-masing. Nah, itulah yang di dalam aspek sosial ya. Nah, jadi ketika misalnya, apakah ketika misalnya laki-laki itu berpartisipasi di aspek fisiknya, maka perempuan juga bisa berpartisipasi dari aspek kodratnya dia. Supaya tadi itu equalnya itu. Equal. Dalam tataran pendidikan, bagaimana kita menerapkan equal ini, Bu? Tapi anak-anak itu kan mempunyai hak yang sama, anak laki perempuan itu kan tidak sama. Ada bedanya ya. Tidak ada bedanya. Mereka bisa berprestasi, laki berprestasi, anak perempuan juga diberikan hak yang sama. Islam menjamin itu. Iya. Kan dalam Islam mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allazina amanu. Jadi Islam tidak membedakan bahwa yang harus diangkat hanya untuk bisa belajar itu berpendidikan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Sama mempunyai hak yang sama. Maka Nabi mengatakan al-muslimu wal muslimatu. Perempuan muslim laki-laki dan muslim perempuan itu wajib menuntut ilmu. Mempunyai hak yang sama, tidak dibedakan bahwa hanya anak laki-laki lah yang menuntut ilmu. Itu pun kalau ada hanya kultur masyarakat dulu. Nah, gimana tuh, Bu? Iya kan? Ya. Iya, maksudnya dalam budaya kita, tapi saya rasa di 2024 ini mungkin sudah jauh berkurang ya. Tapi kan memang budaya patriarki ini kan kental sekali. Kalau punya anak 7, 3-nya laki-laki, 4-nya perempuan. Perempuan di rumah enggak usah sekolah, itu yang terjadi. Tapi saya nggak tahu ya. Mungkin di kota-kota mungkin itu kesannya tergerus, tapi kita nggak tahu di daerah. Gimana menurut Ibu? Tadi budaya, perilaku ya. Ada perilaku masyarakat yang mungkin belum tersentuh dengan aspek pendidikan, masih mempertahankan nilai-nilai patriarkat tadi kan. Kan ada juga memang masyarakat tertentu yang masih mempertahankan nilai-nilai patriarkat tadi, bahwa laki-laki itu harus mencari rezeki, perempuan di rumah aja, enggak usah sekolah. Ya ini masih pernah misalnya laki-laki perempuan itu enggak usah tuntut ilmu tinggi-tinggi. Kalau nuntut ilmu pun ya jatuhnya ke rumah aja ngurus rumah tangga. Itu ada pandangan yang seperti itu. Saya yakin masih ada sih tapi sekarang. Tapi itu bukan dari Islam sebenarnya. Oke. Bukan dari pandangan Islam.
tapi adalah pandangan perilaku masyarakat kita yang diwariskan turun temurun. Maka tadi ya sempat saya mengajar sama mahasiswa kebudayaan dalam Islam. Saya menyampaikan budaya itu sebenarnya ide, gagasan, nilai, yang adat istiadat yang diwariskan turun temurun. Di situ ada isi dan ada wujud, ya kan? Tapi dalam Islam memandang bahwa akal itu sumber kebudayaan. Salah satunya kan pendidikan, ilmu pengetahuan. Tapi jangan sampai kemudian akal ini yang memproduksi yang namanya ilmu pengetahuan tidak dibarengi, dituntun oleh nilai-nilai ilahi Tuhan. Karena akal itu bisa saja dia secara bebas, tapi dia tidak benar. Kenapa kemudian saya mengatakan kenapa peradaban Barat lebih maju dan aspek ilmu pengetahuan? Kemudian Islam itu, saya bilang Islam itu bukan berarti tertinggal. Kalau kita ke belakang bahwa Islam itu pernah jaya, ada golden age-nya. Ada golden age-nya Islam itu di tahun 620 sampai 1260 masa itu lahir ilmu-ilmu yang luar biasa di Islam. Lahir ilmu tentang kedokteran, matematika, kimia. Ada Ibnu Sina lahir di Spanyol, Cordoba. Ya, itu fakta. Jadi artinya Islam itu sangat, dan aspek pendidikannya yang saat ini kita terima itu saya pikir karena budaya dan perilaku masyarakat yang keliru saja ya, yang ingin mensubordinate perempuan itu, kemudian budaya patriarkatnya lebih tinggi, dan itu masih terjadi. Dan ini tentu penting, butuh edukasi kepada kelompok-kelompok seperti ini bahwa perempuan itu bukan hanya tempatnya di rumah, tapi dia mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan biar harkat dan martabatnya sama, equal dengan laki-laki. Jadi equal ini harus kita maknai sama, saling setara. melengkapi. Bukan sama, setara. Seimbang. Bukan sama. Saling melengkapi antara fungsi perempuan dan fungsi laki-lakinya sendiri. Memang bisa saja perempuan membersihkan gorong-gorong, ya kan Bu ya? Ya. Misalnya dalam situasi masyarakat tadi kan bisa saja perempuan membersihkan. Tapi bukan dia yang harus turun tangan untuk bersihkan gorong-gorong. Ya, makanya kan? Itu tadi dalam posisi yang udah sama-sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, misalnya dalam lingkup bertetangga. Tapi dalam skup pendidikan, siapapun perempuan laki dia punya hak yang sama untuk menentukan mengenyam pendidikannya. Dan itu terbukti bahwa Islam di tahun 600-an itu pernah dapat momen terbaiknya. Iya, kejayaannya. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan tidak sejaya itu lagi sekarang? Ya, mundurnya ya. Iya. Kejayaan Islam itu banyak hal. Ya, bisa saja karena intelektual Muslim dulu kan luar biasa untuk belajarnya kepada ajaran-ajaran Islam ini sendiri. Kemudian kita kan sekarang banyak mungkin pengaruh peradaban. Ya. Malas belajar, malas untuk membaca, ya malas untuk berinovasi, malas untuk meriset, ya dimanjakan dengan sumber daya alam. Itu membuat kita mundur. Salah satunya mundurnya kita ya, mundurnya umat Islam itu bisa saja begitu. Maka Nabi pernah mengatakan umat Islam banyak tapi seperti buih di lautan, tidak mempunyai kualitas. Memang upayanya meningkatkan kualitas. Bagaimana meningkatkan budaya literasi, budaya membaca, budaya untuk mau maju, tapi tidak meningkatkan kodratnya. Bu, saya ke depan tadi Ibu bilang bahwa pada dasarnya perempuan itu boleh beraktivitas asal dua. Yang pertama seizin suami jika dia menikah, yang kedua mampu menjaga harkat dan martabatnya. Dengan poin-poin harkat martabat yang sudah Ibu sampaikan tadi. Menurut Ibu, dengan adanya poin-poin harus menjaga harkat martabat ini batasan nggak sih Bu buat ruang gerak perempuan sendiri? Sebenarnya kan begini ya, Islam kan sebenarnya membolehkan ya, asalkan tadi 2 poin tadi. Betul. Itu izin suami, tidak melanggar hak dan kodratnya sebagai perempuan, ya. Jadi ini sebenarnya Ini sebenarnya standar yang diberikan oleh Islam. Bahwa perempuan itu tetap akan dimuliakan, bahwa perempuan itu boleh bekerja, boleh berkinerja di luar, tapi jangan sangat tadi itu, karena jangan sampai juga perempuan-perempuan sekarang terlalu menuntut yang namanya emansipasi, ya. Sekarang kan ada namanya pengarus utamaan gender, ya kan.
supaya kita tidak juga kebablasan dan tidak juga bias gender, ya kan? Tidak kebablasan. Apakah kebablasan ini berdampak negatif, Bu? Bisa saja. Oke. Kalau ada perempuan yang bekerja sampai larut malam, yang kemudian mengancam untuk dirinya sendiri, ya kalau kita di konteks pendidikan yang aman ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan saat ini. Ya, yang kalau dia apalagi dengan aspek media sosial, IT yang begitu tinggi, kita nggak tahu apa saja yang ini kan ruang-ruang itu terbuka sebenarnya untuk bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya. Tetapi harus diberikan batasan bahwa perempuan itu boleh kamu melakukan kegiatan itu, pekerjaan itu, tapi ada nilai-nilai. Kamu martabatmu sebagai perempuan harus tetap dijaga. Izin suami kalau sudah bekerja, kalaupun misalnya belum bekerja harus itu tadi menjaga martabatnya sebagai perempuan yang sudah dimuliakan oleh Islam itu. Berarti bukan batasan. Berarti harkat dan martabat ini dalam rangka melindungi sebenarnya. Melindungi. Bukan membatasi. Bukan mempersempit ruang gerak perempuan. Wah, ini yang harus dipahami. Iya. Jangan sampai perempuan harus seperti ini, seperti itu dimaknai batasan. Kami tidak diberikan ruang gerak yang lebih. Tapi perlindungan. Tapi sebenarnya itu adalah perlindungan. Oke. Menarik sekali. Oke. Saya sampai terkesima. Mengerti, Bu, kira-kira kita, tidak hanya kita, sebenarnya banyak juga perempuan di luar sana yang ingin sekali hak keperdataannya itu jelas dijamin oleh agama, oleh negara, seperti itu. Apa kira-kira yang harus kita lakukan sebagai perempuan ini supaya ya hak-hak tersebut bisa penuh kita dapatkan tanpa khawatir itu menjadi kelemahan perempuan itu sendiri? Jadi perempuan itu dituntut untuk cerdas. Cerdas dan soleha. Cerdas dari aspek intelektual, cerdas dalam aspek berperilaku, ya kan? Intelektualnya, IQ-nya harus cerdas dengan melalui mengenyam bangku pendidikan supaya dia bisa mengoptimalkan potensi-potensi diri yang sudah diberikan oleh Allah. Bangku pendidikan kan bisa apa saja ya, Bu ya? Ya. Jadi mengeluarkan optimalisasi diri itu harus melalui pendidikan. Jadi harus cerdas. Cerdas itu mengenyam pendidikan. Ya, kemudian soleha tetap menjaga menjaga nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ajaran Islam dalam dirinya. Jadi kemudian ini bisa disinergikan, ya, untuk membangun powernya perempuan. Kalau gini terjadi, kok adik-adik saya kok kayak kuliah ya. Jadi kalau ini kita bisa bangun bersinergis, mencerdaskan, mengeluarkan kita punya kemampuan melalui mengenyam pendidikan tadi, kemudian kita bangun spiritual kita itu sendiri, saya kira itu menjadikan perempuan menjadi perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat, yang bermartabat. Dengan dilengkapi penjaminan hak yang sudah dituliskan. Yang sudah diberikan oleh Al-Quran. Masya Allah. Ya contohnya saya kan misalnya kan dulu perempuan itu kan sedaknya saja kalau dalam konteks perkawinan lagi nih saya cerita. Dulu perempuan dulu kalau mau diceraikan oleh laki-laki saya nak dewe. Saya suka kita rujuk. Kalau saya tidak suka ya udah saya ceraikan lagi kamu, saya tinggal lagi kamu. Itu kemudian saya mengatakan al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata qurun. 3 kali saja perempuan itu bisa diceraikan. Ini dalam konteks rumah tangga ya. Ya, coba kalau tidak dibatasi itu. Kalau laki-laki semaunya saja, suka ya kita rujuk. Saya kembali ke kamu. Kalau saya nggak suka lagi, ya udah saya ceritakan lagi kamu. Itu semau gue jadinya ya. Ya itulah. Ini konteks perlindungan yang diberikan Islam kepada perempuan dalam konteks rumah tangga. Menarik sekali, menarik sekali. Closing statement Wirma, ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira. Di hari perempuan ini ya. Iya, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Saya mengharapkan sih memang perlu ada upaya preventif supaya tidak lagi banyak terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu tadi dengan membangun pun kekerasan dalam ruang publik ya. Pun dalam kekerasan ruang publik dengan membangun menempatkan perempuan itu adalah kolega kita dan perempuan itu harus cerdas dulu. Cerdas. Kemudian perempuan itu menjaga dirinya, ya, kemudian ada perlindungan yang sudah diberikan dalam Islam. Sebenarnya itu tadi dalam konteks publik misalnya
tetap menjaga harkat dan martabatnya. Beraktivitas boleh, tetapi tetap memperlihatkan keamanan dan keselamatan diri. Jadi supaya tadi langkah preventifnya itu bisa dilakukan, mengoptimalisasi yang namanya edukasi, sosialisasi kepada perempuan untuk menjadi perempuan tangguh, perempuan soleh, perempuan cerdas. Insya Allah. Senang sekali rasanya mendengar diskusi-diskusi seperti ini, karena memang sering sekali kita mendengar bahwa perempuan jangan kayak gini, sering sekali itu dianggap untuk mengkerdilkan. Iya, benar kan, perempuan sekarang dari aspek ekonomi lebih tangguh loh dibanding laki-laki. Ya, sudah banyak contohnya sekarang. Iya, dia bisa berproduksi di rumahnya sendiri, bisa bekerja berpenghasilan cuma di rumah sendiri, tapi bisa berpenghasilan, ya kan? Luar biasa. Bu Irma, nanti kita bikin sesi berikutnya ya Bu Irma ya, terkait isu ini memang tidak ada habisnya untuk dibahas karena dia luas sekali dalam skop publik, skop privat, dalam ranah sebelum menikah, pasca menikah. Wah, ini lengkap sekali. Tapi terima kasih banyak atas kesediaannya hari ini untuk berdiskusi. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan saya untuk hadir lagi di Lamin Podcast Ilmu. Lamin Podcastnya Fakultas Hukum. Masya Allah. Siap. Baik, itu tadi mau belajar hukum, diskusi kita terkait hak keperdataan perempuan dalam perspektif Islam. Bagaimana potensi-potensi kekerasan di dalamnya dan bagaimana solusi dari hukum Islam itu sendiri. Terima kasih banyak sudah stay tune, sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.